Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dakar TV, sahabat SDM, sahabat Indonesia. Kembali lagi bersama saya Dr. Timan Siregar sebagai Ketua Pembina PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Kesempatan ini, hari ini kebetulan kita akan didatangin, akan disurupai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan juga Dinas DPM PSTP dalam rangka melihat kesiapan kita ya untuk diberikan izin operasional dalam pengembangan PKBM BCM ini. Apa sih tujuan dan visi misi kami di dalam PKBM ini? Kita sebagai insan pendidik ya, sebagai yayasan, sebagai sekolah ingin juga berbakti dan berpartisipasi di dalam memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang belum bisa menyelesaikan jenjang pendidikannya mulai dari SD, SMP, dan SMA. Jadi kami hadir dalam rangka memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita khususnya di Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia pada umumnya. PKBM ini dibuat ya dengan niatan bagaimana kita saling berpartisipasi, saling bahu-membahu antara masyarakat dan pemerintah, antara lembaga pendidikan dengan pemerintah, dan juga ikut berpartisipasi dalam memenuhi target-target pemerintah untuk mencerdaskan bangsa, dan juga bagaimana kita sebagai lembaga PKBM nanti ikut memberikan legalitas kepada saudara-saudara kita yang mungkin saja dia dengan mengikuti paket C dia menjadi bisa ikut berkesempatan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu semua barangkali yang berada di masyarakat Ciamas, Kabupaten Bogor, bagi Bapak Ibu ya, saudara-saudara yang belum lulus SD atau lulus SMP atau SMA bisa datang dan ikut di lembaga kami PKBM Bina Cendekia Mandiri. Kami yakin ya, selain nanti memberikan pendidikan sesuai kurikulum, tapi kami juga ingin menambahkan bahwa PKBM BCM ini kita ingin melatih ya dan memberikan istilahnya keterampilan kepada Bapak Ibu. Barangkali mungkin dari sisi usia mungkin Bapak Ibu juga memang butuh keterampilan, sehingga kami juga di PKBM ini juga menghadirkan LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Mungkin nanti kita akan ada kursus komputer, kursus digital marketing, kursus chef, kursus barista gitu ya, dan lain sebagainya. Kami berharap ya masyarakat Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor ya, Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia umumnya bisa menerima kehadiran kami dan bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan kami PKBM Bina Cendekia Mandiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Dakar TV semua. Perkenalkan saya dengan Herman Siregar yang diamanakan sebagai Ketua PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Ya, kami pada intinya adalah untuk membantu masyarakat yang mungkin sebelumnya dia ada terkendala dalam pendidikan sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikan. Nah, di sini kita membantu untuk membantu legalitas pendidikannya supaya dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun visi misi dari PKBM ini adalah yang pasti itu untuk membantu masyarakat untuk mengembangkan potensinya dan juga meningkatkan jiwa usaha ya, jiwa usaha. Visinya itu adalah menjadikan PKBM ini sebagai lembaga yang menghasilkan SDM yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan bidang yang menanamkan dan juga menanamkan berakhlakul karimah, berbasis nilai kemandirian dan berjiwa pengusaha. Dan adapun misi dari PKBM ini adalah yang pertama itu menghasilkan SDM menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian melaksanakan pelatihan keterampilan yang berbasis kompetensi, menumbuhkan jiwa-jiwa pengusaha dalam diri masing-masing peserta, yang terus memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran kreatif dan inovatif, dan juga menciptakan suasana PKBM yang kondusif menyenangkan sehingga pelatihan dapat
berjalan dengan baik. Nah, kita berharap dengan adanya lembaga PKBM ini bisa membantu teman-teman kita yang sedang membutuhkan pelatihan-pelatihan yang dia inginkan, yang untuk menumbuhkan potensi diri dia, dan juga untuk membantu legalitas dari pendidikannya untuk bisa melanjutkan lagi jenjang yang lebih tinggi dan juga mengembangkan potensinya. Dah, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelenggarakan pelatihan itu kan rata-rata kalau di Kementerian Tenaga Kerja itu, di bawah Dinas Tenaga Kerja itu Pak, program-program itu maksudnya ke ini dulu Pak, jarang yang langsung ke bawah. Dia masuk dulu ke PLK Pak. Pelatihan kerja. Oke. Kalau balai kerja itu bukan LPK sama? Itu lembaga yang dipunyai oleh Dinas. Dinas. Oh iya. Dulu SKB. Ya. Di SKB yang SKB nggak ada. Kan? Jadi kalau LKP sama LPK di ada satu. Ya SKB itu sekarang beralih fungsi jadi SF gitu namanya. Iya. Kalau dulu mah kan SKB itu benar-benar Iya. orangnya orang dinas semua di situ. Iya. Oh ya begitu ya. Jadi kalau LKP sama LPK dimiliki oleh pihak ketiga gitu ya. Artinya masyarakat lah, yayasan gitu ya. Kalau balai kerja dinas tenaga kerjaan. Yang punyanya langsung dari dinas. Tapi kita dari LKP ke BLK balai kerja boleh juga. Ada masyarakat yang mendirikan BLK, namanya BLK Mandiri. Artinya BLK yang fasilitasnya yang dimiliki kita sama bantuan dari. Tapi untuk mengakses membuat bangunan itu ada dulu Pak, kalau sekarang sudah nggak ada. Mengajukan untuk menjadi BLK Mandiri itu 1 M Pak. Dari mulai luar tanah, bangunan gedung. Iya. Sekarang udah hilang, udah ada. Iya, kalau kami sih memang, saya di Ciampea itu kan punya bengkel juga, Pak. Saya kebetulan memang dari kuliah sukanya usaha, Bu. Bengkel motor? Sekarang kita lebih kepada Alsintan, alat dan mesin pertanian. Tapi ya namanya bisnis kan, Pak, mana yang laku ya. Iya. Sekarang yang lebih laku justru bikin pagar, bikin kaca-kaca, ACP, terus jual beli besi-besi, holo gitu kan. Itu ada yang namanya las itu. Oh iya, las. Las kita bisa punya welder gitu loh. Lagi ini juga tuh. Iya, jadi makanya saya bilang kursus las, kursus solder kan gitu ya. Sama mungkin yang lebih menarik sekarang kan orang mengerjakan ACP, Pak. ACP itu saya lihat di Bogor. Saya kan waktu bangun kantor Dakara Consulting tuh nyari pemain ACP itu nggak ada di Bogor. Cuma memang itu bukan butuh yang sarjana itu. Yang skill. Yang kompetensinya udah. Iya, gitu loh. Saya melihat gini loh ya. Kecenderungan orang kalau dia punya ijazah atau kuliah apa segala macam, memang dia AB dengan skillnya. Tapi kecenderungan orang yang nggak punya ijazah, karena dia merasa dia nggak bisa mau jadi apa, dalam tanda petik, nggak ada harapan mau jadi PNS lah misalnya gitu ya. Otomatis dia kuat di skillnya gitu loh. Jadi sementara saya ini kan pelaku usaha juga ya. Saya melihat kita yang butuhkan sebenarnya kompetensi skill gitu loh. Makanya kan sekarang Pak, semua LKP itu dituntut untuk bersinergi dengan dunia kerja. Itu. Betul. Dunia usaha, dunia industri ya. Kita punya program, Iya, oke. Betul. Baik dalam bentuk pematangan, penyusunan kurikulum, maupun penyerapan tenaga kerja. Iya. Betul. Seandainya Bapak kan di Dakar nih, terus Bapak lulusan bisnisnya LKP, bisa aja dengan langsung kerja di Dakar. Iya itu. Iya. MOU. Namanya beda juga kan? Iya. Betul. Iya. Saya makanya, ya itu tadi, saya ingin menghasilkan barista yang bagus di Dakar itu, ya kan? Ya dalam tanda petik, kan kalau kita yang ngedidik kan jadi tahu gitu loh. Makanya kita juga pingin nggak sekedar. Nanti kan kalau berhasil, ya akhirnya kan juga orang tahu. Kan saya kan masuk kayak kemarin nih sama Kang Dedi. Kebetulan ada ngopi kita di
tempat tim dia lah di rumah. Calon. Calon. Dikumpul nanti semua pemain-pemain kopi, termasuklah ada Kara Kopi saya hadir. Di situ juga ada Kopi Nako, Sampras, semua pemain-pemain kopi di Kota Bogor lah. Ya itu butuh banyak barista. Iya kan? Ya kita butuh yang high skill gitu loh. Jadi Saya kan ketika nanti Bogor perlu sambil kopi Pak ya. Saya kan tinggal unjuk. Ini nih. Ya itu loh Pak Asep. Karena selama ini saya belum dapat lembaga kursus yang memang di dalamnya ada itu. Iya. Secara hal ya. Iya. Kita sendiri kan Bu, hampir setiap ini kita dibutuhkan barista, dibutuhkan ini kan gitu ya. Kenapa nggak kita sendiri yang Betul. yang produksi? Teman-teman saya di Bandung itu yang udah di lembaga di forum daerah, itu kan yang mainnya kan Pak Sugeng namanya. Iya. Itu udah Iya. Karena barista itu sebenarnya kalau kita jujur, ya yang penting dia istilahnya mau belajar, istilahnya kan nggak terlalu susah lah ya. Tapi memang itu butuh passionnya di situ. Kita ada Kara Kopi itu udah 5 tahun ya. BR Kopi entah 3 tahunan lebih. Ya memang itu tadi Pak. Saya kadang-kadang kan kalau untuk skill-skill yang kayak gitu nggak terlalu kita lihat ijazahnya lah. Paling-paling itu mungkin orang SDM aja ya kan. Di minimal SMK gitu ya. Oke lah itu kan standar yang harus memang kita anggaplah misalnya diakui negara lah kan gitu ya. Karena misalnya kan misalnya bisa baca timbangan ya kan. Toh kan tetap harus butuh ada racikan kan gitu ya kan, takaran. Hitungan ya. Hitungan. Memang kita butuh lah yang standar itu. Tapi di luar itu memang butuh yang punya skill ya, punya taste ya. Dan dia istilahnya pada akhirnya itu dia harus terus belajar. Makanya kita kadang-kadang bikin cupping gitu loh. Jadi ternyata kan kalau cupping itu Bu, ternyata kopi yang sama dikerjakan dengan proses yang berbeda, itu hasilnya beda. Artinya berarti kan butuh skill. Artinya kalau barista yang nggak paham itu, makanya kadang-kadang kita harus tanya ke konsumen. Saya sendiri sebetulnya karena pecinta kopi juga gitu ya. Karena saya orang Medan di kampung itu kan udah biasa, pagi-pagi orang tua dulu udah ngopi kan. Ya memang saya tahu tuh, ini kopi biasa nih gitu ya. Tapi kalau kita yang pecinta kopi, ini kopi apa nih? Rasanya aja kita tahu gitu loh. Kalau perempuan mah itu ya, cantikannya Pak. Itu, boleh lah. Ini nih Pak. Itu. Penampilan juga kan maksudnya banyak kayaknya. Nusantara lah ada. Itu drama Pak udah berapa kali dapat bantuan aja Pak? Yang mana? Besok nih ada persnya juga ya Pak? Besok mau ada pembukaan sarapan kerja. Di LKP juga? LKP. Iya. LKP apa dia? Di pinggir jalan nih Pak. Hah? Tarias pengantin. Oh. Tiap tahun itu Pak dapat bantuan. Ya, itu kan nanti Bu Ati tertarik. Iya, Ya kan? betul tertarik. Sama mungkin anak saya yang kedua itu dia memang pingin juga katanya di situ. Coba, iya. Gratis Pak, kita jadi bantuan pemerintah untuk memfasilitasi warga. Iya. Saya makanya kita kan juga punya cucian mobil Pak Sep. Menurut saya cucian mobil aja harus punya skill. Betul lah Pak. Saya itu Pak, kita bukan apa-apa ya. Banyak keluhan tuh. Kan saya sengaja pakai HP saya tuh. Sampai yang, maaf deh Bang, saya nggak mau kesini lagi gitu. Kenapa? Banyaklah keluhannya gitu ya. Itu kita perbaiki terus. Ya sebenarnya di situ kita nggak butuh yang tamat-tamat sekolah Bu, ya kan? Tapi itu tadi ya kan, kalau dia cara menggunakan misalnya semir, dia nggak ini. Itu kan kita butuh yang kayak gitu loh. Sementara apalagi di Bogor ini, volume kendaraan kan naik terus. Untuk supir aja itu butuh yang bisa nyetir gitu loh. Sekarang Itu pindah-pindahin ya Pak ya? Iya, pindah-pindahin. Sekarang posisi driver itu kan dibutuhkan. Makanya saya pikir kita bikin kursus itu juga menarik. Setir mobil, ya kan? Betul. Malah dulu nyewa di zaman Mas Bu 35, kita usia 35, makanya banyak pesertanya. Ketika kita Tapi kan kalau LKP itu tidak ada larangan, misalnya dia sambil sekolah sambil ambil LKP kan gitu kan? tidak ada, cuma yang jadi kita ada pembatasan itu ketika ada bantuan aja Pak. Maksudnya nih dia sambil SMP atau SMA atau SMK, dia sambil ikut LKP. Iya. LKP itu kan artinya gitu kan. Kan bisa aja SMK-nya itu tidak. Kemudian saya ada punya keponakan juga dia ambil
SMK ya, dia ambil roda 4. Padahal dia ingin belajar roda 2 juga. Belajar Kan SM, ya. dia kan bisa di LKP kan gitu ya. Karena punya bengkel hanya roda 4 terbatas. Iya. Kan bagus, bisa dua-duanya kan lebih bagus. Betul. Heeh. Jadi jika Bapak ingin mengajukan bantuan, Bapak ya Hanya ada untuk bantuan usia. pemerintah aja. Iya, makanya yang lagi bersekolah itu kita ajak kan gitu kan. Seperti di BKBM juga sama Pak. BKBM juga yang usia 24 ke bawah dapat POP yang operasional pendidikan. Tapi kalau yang untuk 25 tahun ke atas tidak. Kecuali nanti ada hibah RLS orang sekolah, ada dihibahin tapi sudah terakreditasi sekolah ini. Itu baru misalkan PKBM ini nerima usia 25 tahun ke atas. Nah, tapi tidak akreditasi, ya udah itu bisa digratisin, bisa suruh bayar mereka. Tapi kalau kita sudah terakreditasi, PKBM kita, misalkan nih, usia 25 tahun ke atas bisa kita ajuin untuk dapat bantuan. Itu RLS namanya, bantuan hibah. RLS ya Bu? Iya, rata-rata sama sekolah mereka gitu. Jadi ada batasan gitu. Kalau yang 24 tahun ke bawah, mereka dapat BOP, tetap dihitung per anaknya A berapa, B berapa, C berapa. Berapa itu Bu kalau ini? Kalau untuk yang usia SD sejuta lebih sedikit. Kalau untuk yang SMP 1,5 kalau nggak salah. Paket C yang agak besar, hampir 2 juta Pak. Iya, kamu besar Pak. Dan wajib belajarnya dalam seminggu berapa kali? Karena itu ada beberapa paket Pak, bisa online, bisa mandiri, bisa tatap muka. Jadi ini kan di sini 3 hari nih. 2 hari bisa tatap muka, 1 harinya mandiri itu. Jadi gitu. Materinya aja dikasih bahan anaknya. Iya gitu. Makanya kita ada Kara TV kan juga kita punya aula. Hybrid. Hybrid aja hybrid. Jadi saya gitu, hybrid. Makanya tadi saya bilang Pak, tadi malam ini kita udah di guru PKBM. Alhamdulillah ada beberapa siswa PKBM yang bisa masuk tembus UB. Iya. Itu kan harus dipromosikan tuh. Pak, Bu, sambil makan. Di UI Pak. Alhamdulillah itu subhanallah. Jadi kita mengembangkan itu karena mereka merasa bahwa sekolah itu tidak harus duduk manis. Iya. 3 hari di sekolah formal, 3 hari lagi dia bisa skill dia asal. Gitu. Iya. Saya makanya sebenarnya itu yang saya kalau bisa kita nyambung dengan nanti LKP kan. 3 hari dia ini PKBM, 3 hari dia ambil skill kan gitu kan. Karena nggak semua sekarang ini anak-anak itu suka dengan rutinitas. Iya betul Pak. Jadi mereka lebih senang bereksperimen, gitu, kan? Dan sesuai dengan keinginan dia. Betul. Pokoknya saya mau menguasai bengkel ya udah. Saya nggak mau belajar yang lain deh. Kan gitu. di Indonesia Bapak materi pelajaran diajarin. Diajarin. Puyeng. Aduh. Juga. Saya kan di alumni BW Bu. Aduh semua dipelajarin. Jadi semua mau dikuasain. Betul, harus dikuasai. Makanya kata Pak Nadim, apa semua anak itu harus bisa semua kan gitu. Nah itu kenapa? Gitu. Akhirnya dia nggak ada yang menonjol. Iya betul. Rata-rata semua gitu. Iya. Iya makanya semua guru-guru kita di sini, kalau nggak salah ada berapa orang tahun ini, kan semua ikutkan juga untuk PGSD. Sampai begini Pak, orang WK-nya tuh Pak Sep, ini masih kurang nih sertifikat guru ini, tolong bikinin. Akhirnya saya bikinin Bu. Itu namanya apa ya Pak? Iya. Pak Sep tahu kan juga, tahu bahwa si guru ini seperti Ya, tahu. Iya, karena kadang-kadang skillnya kita udah tahu Bu. Karena si guru ini Pak, PNSP yang punya. Iya. Metodologi. Betul. Kompetensi di bidang. Ya itu Pak, kebutuhan legalnya itu ya. Iya. Legalnya itu. Skill kan. Ya. Cuma hanya itu aja karena administrasinya kurang. Iya, legalitasnya. Ya kita lengkapin aja apa-apa. Iya. Ya. Memang dari nol kita juga bertanggung jawabannya. Iya, luar biasa. Kita juga Iya. Itu loh. Karena emang saya sih selalu melihat ya, apalagi mungkin tren sekarang ini Pak, mungkin suatu ketika ya itu tadi, ya orang tuh ke skill udah, ya kan? Karena kompetisi manusia kan makin, kita juga, saya aja sekarang nih misalnya, menerima misalnya tim di Dakar, kita punya Dakar Consulting kan Pak, kita kan yang kita tanya skillnya, ijazah oke lah, misalnya tamatan UI apa, paling-paling ya mungkin kita yakin dulu. Tapi tes 3 bulan itu ketahuan tuh, terseleksi sendiri itu. Iya kan? Akhirnya memang yang survive itu yang punya skill. Ya memang lebih mantap lagi, tempat kuliahnya bagus, skillnya ada kan gitu kan? Sama lagi. Gitu. Iya. Karena kalau dunia usaha ini kan sebenarnya memang ada bidang-bidang itu yang dibutuhkan yang
Pokoknya dia fokus di situ aja deh gitu. Ya. Oh jadi kalau LKP kita di Kecamatan Copas ada berapa Pak? LKP di wilayah sini aja Pak ya. Wilayah sini itu di Ketua PKBM. Ya nanti Ketua PKBM. Pak, keberangkatannya kemarin belum ketemu ya Pak ya. Ya nanti ini adik saya ini Bu. Iya. Dia S1-nya Teknik Pertanian IPB juga. Oh iya. Jadi dia nanti yang Ketua PKBM-nya. Betul, Pak. Nanti kita akan berproses Pak untuk PKBM insya Allah. Iya. Bersinergi. Ya udah iya. Insya Allah. Proses dulu yang kita dapat izin dulu. Iya itu. Itu dulu lah kita. Kalau di Indonesia ini SIM dulu yang duluan. Iya. Kemampuan bisa bawa mobil itu SIM-nya harus ada. Wirausaha. Ya dia kontraktor juga. Iya. Dia lebih spesifik main di perumahan syariah Bu. Developer. Makanya sebenarnya dengan LKP itu kita butuh juga kan selain tenaga ahli, kita kan kebetulan punya juga Dakar Konstruksi Bu. Kita sebenarnya juga nanti kan tenaga ahli yang benar-benar drafting gitu loh. Kan itu kan butuh yang drawing tuh. Itu kalau kita punya S1 dalam tanda petik kadang-kadang Pak, udah capek kita ngelatihnya kabur deh. Jadi kami di pabrik tuh, terus kami kan ada pabrik juga ya. Itu drafting yang bertahan itu yang skillnya yang tinggi yang kita bina gitu loh. Jadi tapi dia udah jago gitu loh. Kan dia drawing mesin, drawing bangunan, ya kan? Kan kalau dia udah hack skill gitu, ya kita juga nggak banyak cerita ya. Satu hari dia bisa produksi berapa gambar. Kan kita udah selesai. Misalnya kayak misalnya ini kan ada yang tipe berapa tuh? Sekarang tipe berapa yang? Kalau banyak sih, tipe 36 sampai. Ya. Dua yang mana saja? Yang terbaru Di kita di sini? BSD. Oh, BSD. Kemarin belum ada. Di Bogor Bogor belum. saya malah belum. Belum ya. Yang banyak di Depok ada 5 lokasi. Baru Iya, itu di drama kan luas nih. Di sini juga banyak luas. Di Bogor ini bukan apa-apa Bu. Tinggi ya. Perizinannya susah. berizin apa? Jadi Sekarang sudah banyak Pak. Sudah banyak kali Pak. banyak dan juga mungkin Bogor ini ya mungkin ya apa istilahnya itu ya minat orang kan padat memang ya tapi mungkin mulai ditata ya mana yang harusnya kawasan perumahan. Makanya kita juga pada saat ngambil lokasi ini Bu, saya ke timnya Pak Ruli dulu, DPMP STP dulu. Apakah lokasi ini bisa keluar KKPR-nya untuk sekolah? Iya. Soalnya Pak ada lembaga saya juga nih sampai hari ini belum ada izin Pak. Iya karena itu untuk peruntukan bukan untuk jadi dia betul-betul ada di Tanah Basah Pak. iya. Oh dia ada hijau kan ya? Nggak bisa keluar jadi. Nggak bisa keluar sampai hari ini. Kasihan padahal itu pesantrenan akhirnya kerjasama dengan PKBM Darul Hijri. Nah itu yang saya maksud Pak. Betul. Itu dia udah punya gedung bagus. Muridnya itu dari wilayah mana-mana Pak. Tapi dia nggak bisa izin operasional. Karena memang gedungnya itu peruntukan itu. Betul. Gitu. Iya. Kalau ini emang aman Pak. Kalau aman kita kan udah keluar. Iya udah keluar. Kita udah aman. Gitu. Jadi memang pas saya lihat itu kan banyak sawah-sawah gitu. Iya. Kita udah aman. Nanti mungkin kalau untuk kegiatan PKBM mah hari-harinya mungkin sama Bu Neni ya Pak ya. Iya. Kalau saya kesini tadi nanti suatu hari ya memang Bapak harus ketemu sama teman-teman yang lain. Betul. Sekali-kali lah. Yang sini standby kan Bu Neni, Iya, betul. Pak Ribai. Iya. Kalau Bu Rena di mana? Saya dinas pendidikan Pak. Oh dinas pendidikan. Iya, khusus untuk menangani PKBM. Gitu. Jadi ini binaan saya nih. Binaan saya di PKBM Ciomas, Dramaga, Kemang, megang 3 kecamatan. Kebetulan kan kita sedang mengurus izin operasionalnya ya. Mudah-mudahan secepatnya bisa keluar. Iya, mudah-mudahan Bu. Harapan kita begitu. Karena waktunya udah cepat ya Pak ya. Kemarin tutup. Iya, ini keponakan. Iya, oh iya. Dia lagi. Pertama kali ketemu. Iya, dia. Saya kenal sekali Pak. Oh iya. Bahkan ya, diskusi juga kita alhamdulillah luar biasa. Saya tiap itu Pak, lewat aja ke Dakaran ya. Enggak, mampir kasih tahu aja Bu, kasih tahu sekali. Ini apa Mas? Kecamatan Pak, perempatan. Pak Asep kalau mau ngopi-ngopi, ini aja Pak. Cantik. Emang cantik Pak, pom bensin. Saya
kemarin dari tempat untuk diskusi dengan teman-teman ya di mana ya. Akhirnya ke tempat kopi sebelah sana. Karena memang kita belum ke sini gitu, belum ke Dakara gitu. Kita di Dakara itu Ada juga kan ruangan setiap lantai ada meeting roomnya. Iya, meeting roomnya. Jadi di lantai 1 itu bisa kapasitas 20 lebih. Iya, Lantai lebih ya. Ada yang 3, lantai 2 4, 10 gitu. lebih, lantai 3 8 lebih lah. Karena memang kebutuhan sekarang kan orang nggak mau terlalu serius sekali kan. Ngopi sambil rapat kan gitu ya kan. Kan sekarang orang-orang juga anak muda juga kan bikin skripsi anaknya gitu kan. Iya. Sekarang tuh artinya kalau bisa Yang penting kan kalau mereka ada wifi ya. nah itu Salah satu fasilitas gitu. Iya. iya Ada Iya, kenapa KPKP menjamur gitu padahal kayaknya bisa-bisa aja tempatnya juga gitu ya makanannya juga kayak kita di rumah tapi tetap aja Betul. mereka tertarik gitu. Makanya kalau kami Bu, saya itu yang kita koneksikan gitu loh. Jadi misalnya kayak catering anak-anak di sini ambil dari Bear Kopi. Ya, bagus. Kemarin Jadi, juga ada fried chicken ya. Iya. Yang uji coba fried chicken ya. Jadi ya semua saling terintegrasi kan gitu ya. Jadi kita bikin kerjaan kecil Pak, kenapa orang lain bisa kita enggak gitu. Iya iya gitu, benar benar. Pemanfaatan juga, SDM-nya udah banyak. Betul. Luar biasa SDM. Kalau LKP tadi berapa kita, Pak Sep? LKP berapa? LKP nggak terlalu banyak. Oh. Yang berizin banyak. Iya, iya. Tapi kalau dia berizin banyak. Oh ya. Kalau izin mah. Iya. Ya, ya. Kita ini berarti yang berizin nanti. Iya. Artinya yang datanya ada di saya gitu. Iya iya. Nah kan dia bingung. Oh, kalau Pak Asep dari bidang LKP. LKP-nya. Iya. Kalau bisa nanti di forum itu, itu memang khusus pembina atau anggota? Ya saya jadi saya mau ke sana kemari itu Pak. Maksudnya ada grup WA-nya, Ada. itu berarti member LKP. LKP Nanti si saya masukin. Kurnia masukin. Salah satunya Kurnia, LKP, kalau iya. saya. Informasi Iya. apapun mengenai LKP. Iya gitu. Iya, betul. Informasi itu Makanya penting. kita sama, Pak. Heeh. Nanti kita ada grupnya. Ada Iya. Bintek, ada Iya iya. workshop Betul apa betul lah. betul. Begitu sama Pak PKBM juga ada workshop. Iya ada iya apa. iya iya iya. Cuman kalau di LKP sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya akreditasi Pak. Betul. Oh kalau PKBM ada. Iya, ada. Nanti kita akreditasi. Kita TK juga udah akreditasi Bu. Iya, betul. LKP itu nggak ada sekarang berganti namanya penilaian kinerja. Oh oke oke oke. Isinya sama aja sebenarnya. Iya. Yang beda. Iya 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 iya. Jadi arahnya ke penilaian kinerja. Oke oke oke. Yang apa namanya yang menilai kalau di ini kan asesor ya. Ah. Nah, kalau penilaian kinerja langsung di balik penilaian itu. Oh. PLP apa tuh yang di Parung itu. Oh oke oke oke. Langsung di itu Pak yang menilai. Kalau Pak Asep berarti wilayahnya berapa kecamatan? Kabupaten Bogor. Oh, Pak. Kabupaten Bogor. Oh. Jalan-jalan makanya dia kemana-mana. Ya ke Parung Iya. Saya Pak, ini kan pindah ke Parung, Pak Hairuka. Saya diajak ke sana tuh. Pak, main sini Pak, di sini potensinya perkembangannya pesat katanya. Iya Pak. Ah. Lagi, Pak. Iya, karena orang semenjak ada jalur kereta ke sana, iya kan? Artinya kan kita kalau nanti wilayah kerja kita juga kan kemana aja kan gitu ya? Desain grafis itu kan kenapa sekarang lagi rame karena pasarnya kayak ini Pak digital marketing. Iya iya, DKP kita mau buat nanti tuh. Yang banner-banner itu kan di mana? Iya 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 iya. Bersaing banget tuh dengan Saya punya anggota namanya Ujang, orang Sukabumi. Itu udah hampir 6 tahun lah sama saya. Itu taman SMK aja. Tapi emang kita ini kan ke LKP di Jakarta. Kita kursus kan. Oh, saya pakai S1 apa, lebih jago dia. Karena emang dia skillnya udah dia kuasai di situ. Dan dia emang nggak tahu skill yang lain. Itu aja. Jadi dia mau nggak mau apa yang terbaru dia pelajari, apa yang terbaru dia pelajari. Iya. Kalau sekarang kan relatif lebih banyak forumnya. Dia lewat YouTube, ya kan? Ya, kerja. Jadi makanya kita juga bikin YouTube Dakara TV. Justru Dakara TV subscribe viewer yang paling besar itu kita sampai 10.000 itu Bu. Apa namanya itu tentang kasir muka. Jadi makanya nanti kita juga mau bikin konten-konten tentang itu gitu loh. Karena ternyata yang dibutuhkan oleh masyarakat ini juga yang berhubungan dengan skill dia gitu loh. Tutorial gitu loh. Tutorial. orang sukanya kerja di Iya. mana-mana gitu ya. Iya, makanya nanti kita buat tutorial bikin desain grafis. Ya pasti itu tonton orang. Kayak saya kalau untuk apa nih saya cari tutorialnya mana ya? Iya. Saya cari gitu kan. Iya.
Misalnya kalau kita di bangunan tutorial bikin ceker ayam. Nah, itu mungkin kan nanti mau ke situ gitu. Karena pada akhirnya kan orang yang pingin yang bermanfaat, ya kan? Oh iya. Ada Muri ya? Ya. Di sini Pak Muri, sini Pak. Ya. Sini aja Pak, sini aja. Nah. Ya, Saya kelewat tadi. Belokan kedua nggak ada belokan lagi. dari masjid kan? Dari masjid sana kan ada adon. Kakak Ana, kakak Kurnia, saya kakak Ana. Ini ya. Kakak Dimasnya mana kakak Dimasnya? Silakan duduk kakak. Kakak Dimas sehat. Pak Dimas. Saya sini ya Pak. Sebetulnya saya tuan rumah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berkumpul dalam rangka dari dinas satu pintu dinas pendidikan didampingi oleh Ibu. Dan salam tidak lupa kita panjatkan ke kehadiran kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan mendapat syafaatnya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terhormat dari Dinas Pendidikan, Bapak Damanhuri, Bapak Arif, Ibu Rena selaku penilik dan Bapak Asep selaku penilik PKBM dan LKP. Kemudian dari Dinas Satu Pintu yang terhormat Bapak Dimas, Bapak Herman Siregar, Bapak Pembina Yayasan Bapak Kiman, kemudian Bapak Ketua LKP Bapak Kurnia, didampingi tim saya dan juga calon-calon anak yang calon-calon teman-teman yang akan LKP dan yang mendaftar di PKBM. Nah, inilah Pak suasana ruangan atau tempat yang insya Allah akan diberikan untuk pemanfaatan ruang bagi pembentukan PKBM dan LKP Bapak salah satunya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan mohon dibantu nanti bagaimana proses perizinannya. Kita minta support dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di yayasan ya. Kemudian sholawat dan salam juga semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari dunia. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan Pak Kiman Siregar, kemudian juga Ketua Yayasan Solihati beserta jajaran yang saya hormati Ibu Pemilik, Ibu Rena, juga Pak Asep nih pakarnya LKP ya. Kemudian juga maksud kedatangan kita pada hari ini untuk klarifikasi lapangan kaitan dengan permohonan izin operasional PKBM dan LKP. Nanti kami mohon untuk dari yayasannya ada pemisahannya, ada SK. Ini mana gedung ini berapa ruangan dipakai untuk PKBM, nanti dipakai yang lainnya dipakai untuk LKP. Jadi prinsipnya tidak boleh tidak boleh digabung ya, meskipun pada prakteknya ya nanti itu mungkin diatur oleh yayasan, tapi secara administrasi bisa. Kemudian kritik dari Pak Kadin, memang untuk khususnya untuk permohonan PKBM ini beliau agak cepat gitu ya.
harus selain ada kajian dari ibu pemilik, itu harus ada kajian dari pihak yayasan juga sejauh mana PKBM ini diterapkan di wilayah. Berapa kemungkinan tadi juga bisa masuk. Kemudian untuk prioritas utama mungkin bukannya kita diskriminasi ya Pak, warga Kabupaten Bogor yang diutamakan. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ada data tuh by address untuk peserta didik PKBM, itu mohon yang agak banyak yang orang Kabupaten Bogor dulu. Ketika diminta oleh Pak Kabin misalkan data dibaca, khawatirnya kalau kebanyakan orang luar, Pak Kabin tidak berkenan. Karena ada 2 PKBM yang kita survei dari jauh-jauh hari ya Pak Dimas, dari bulan apa tuh yang kemarin baru dapat rekomendasi itu kan sampai bulan-bulan di meja Pak Kabin, hanya karena menunggu kajian itu dari pihak yayasan, menunggu daftar peserta didik, kemudian beliau buka, ya untungnya sudah saya kasih tahu jangan terlalu banyak orang luar gitu, akhirnya ya kemarin itu ditangkap dan sekarang rekomendasinya sudah terbit kedua-duanya. Jangan sampai maksudnya PKBM ini juga waktunya lama gitu. Jadi saya kasih tahu sekarang supaya semuanya serba cepat. Selain izin-izin yang mungkin yang dipersyaratkan oleh DPR BTSP yang terkait dengan ini segala macam, itu mungkin yang paling penting dari SK kita. Rekomendasi itu kan kita pelayanan itu kan di target waktu ya. Seharusnya cepat karena sebetulnya memang yang jadi ganjilan itu dari pihak yayasan juga lama gitu memberikan kajian. Jadi selain isi instrumen yang kami bawa juga ini instrumen bisa nanti dibawa sekaligus nanti minta sekaligus surat permohonan rekomendasi sekaligus kajiannya itu nanti dilanjutkan dan berkas-berkas yang diupload ke DPR BTSP juga nanti kita bisa nanti aja sekalian minta rekomendasi karena sekarang kita waktunya sedikit ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Arif. Beliau juga senior. Sebetulnya kalau menambahkan seakan-akan ada yang kurang ya. Kalau saya melengkapi juga seolah-olah belum sempurna. Tapi saya menyampaikan saja ini pada dasarnya kesiapan ini belum seperti tapi saya terangkan yang teknik kita lihat. Saya mah lebih kayak anak saya kali mah ya, lebih sedikit bicara kayaknya Pak. Meren, kalau ini mah, ini bagaimana Mas? Setelah Sunda mah bisa, dulu bisa, bisa, gitu. Karena jangan nanti jadi makan sendiri lah. Intinya mah secara keseluruhan kita itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Goalnya ke situ ya. Nah, mungkin lebih waktu khusus di tingkat PKBM ini bisa belasan negara masuk ke negara LHP kita disediakan sendiri khususnya di situ. Yang jelas bagaimana tugas Bapak ini menciptakan iklim kondusif yang edukatif gitu ya. Gimana caranya itu Mas? Tapinya menyenangkan, tapinya mendidik gitu. Itu aja kata kuncinya Mas. Saya nggak akan ngasih mata kuliah psikologi perkembangan, didaktik metodik itu udah pada tahu lah itu Mas. Silakan diterjemahkan, diimplementasikan, direalisasikan. Kalau hitung-hitungan kan terakhir ada transformasi yang pergeseran dari aturan harus dulu kan ada luas lahan sekian. Kalau mungkin ke depan lahan kita itu makin habis. Yang satu-satunya solusi mungkin ke atas. Iya. Ke atas. Nah makanya luas lahan mungkin akan dibicarakan lagi karena kaitannya sama satu anak itu 3 meter. 3 meter persegi. Jadi misalnya 10 anak berarti sekitar 30 meter persegi 4 kali 5. Yang penting kita di zona itu aja.
Kalau kita dituntut lahan harus ada 2.500-3.000 meter, takutnya sekarang di kota ini udah mulai sempit ya Pak ya? Betul. Makanya lahan esensinya bukan ke luas tanah ya, karena luas ruang untuk ruang gerak si peserta didik ini, satu orang ini 3 meter. Jadi kalau misalnya 20 orang ya berarti 60 meter lah. Ada nggak? Ya solusinya ya mungkin kita bikin ke atas atau bikin basement mungkin. Kalau beli tanah lagi makanya agak susah karena jumlah tanah relatif tetap, cuma jumlah anak orang, jumlah manusia bertambah kan begitu. Itu aja barangkali apa namanya. Salam dari Pak Kabin ada disampaikan terkait itu. Terus barangkali seperti kata kadang melang lomba-lomba iya sih. Karena sekarang kebetulan Jumatan dan saya ada jadwal ya, jadwal bangun gitu. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian SK Yayasan disebutkan lantai 3 ruang berapa? Oh ya, baik. Oh, disebutin Bu nanti. Iya. Ini rencananya yang KKP Pak. Ini LKP. Iya. Kalau LKP kan nanti banyak kan praktek ya Pak ya? Nanti LKP tuh dekat-dekat sama Pak Asep sudah ada program dari Iya. Luas bangunan berapa? Ini kalau keseluruhan kita ini kan sebenarnya sebenarnya kan kalau ini nanti kan soalnya peruntukannya untuk PAUD, TK. Kalau SD kita kan yang sono nanti sedang dibangun. Oh beda. Ini kalau itu udah ini ya? Udah Pak, udah. Meyakinkan. Meyakinkan. Jika nanti secara administrasi aja kita meyakinkan Pak Kabid sama Pak Kadis. Iya. Mari kita sama-sama Pak. Pakai musik. Udah kira doa. Iya. Itu lihat aja Pak, kalau kadang kalau bicara lan tuh masih lega tuh. Foto aja udah. Padahal ini lahan siapa? Kabin Allah. Lahan bersama gitu ya. Jadi kita jangan dipoto pagar juga Pak. Jadi kalau sebenarnya kita rubah jangan. Makanya di depan udah kasih ini, nggak boleh ngerokok. Ini juga dilarang. Saya turun dulu kan di sana. Makan di foto terus. Video. Ini juga program ini. Makanya kalau di sini ini di menteri tadi. Belum tahu nih, Pak. LKP ada pudingnya nggak? Pudingnya tidak Pak, sama nggak dengan Nanti setelah kalau izin sudah keluar, Ibu ke dinas untuk izin dapur NPS dulu, NPS. sama prosesnya. Ini beliau yang menangani. Itu udah Podi ada kan. Sekarang ini siap-siap harus ini karena mau semesternya mau habis nih. Udah Podi diperbaiki. LKP. Update ya. Siap. Oke. Makasih Pak Arif, Pak. Ayo Pak. Terima kasih ini atas sambutannya Pak. Jangan repotin kita. Nggak apa Harusnya ibu-ibu santai ya. Saya nanti ya mau melengkapi dulu. Nanti kalau Akhir tahun. Mungkin orang beli.